Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripan dengan NIM 2247505 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendal. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan atau membahas 3 pokok pembahasan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari 3 pokok pembahasan tersebut. Pendekatan pembelajaran adalah suatu titik tolak atau sudut pandang dalam mengelola proses belajar mengajar yang bersifat umum dan menjadi dasar bagi pengguna model serta metode pembelajaran tertentu. Pendekatan ini berfungsi sebagai langkah awal dalam membentuk ide untuk memandang suatu masalah atau objek kajian dalam pembelajaran, sekaligus menentukan arah pelaksanaan ide-ide tersebut agar siswa dapat aktif dalam proses belajar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masuk ke rumusan masalah atau 3 pokok pembahasan tersebut yang akan kita bahas. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Yang kedua, sebutkan 3 kelebihan dari pendekatan konstruktivistik. Yang ketiga, pilih salah satu studi kasus. Selanjutnya, amati salah satu proses pembelajaran di kelas, identifikasi pembelajaran yang digunakan, pendekatan tersebut berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, yaitu perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Pendekatan saintifik adalah metode pembelajaran yang menekankan proses ilmiah dalam belajar seperti observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan hasilnya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Pendekatan ini juga bertujuan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Sedangkan pendekatan kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan materi pelajar dengan situasi dunia nyata siswa, sehingga siswa dapat melihat makna materi akademik dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendekatan ini mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Untuk materi kedua, yaitu 3 kelebihan dari pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran adalah: yang pertama, meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa. Pendekatan konstruktivistik mendorong siswa untuk aktif mengkonstruk pengetahuan berdasarkan pengalaman dan gagasan awal mereka, sehingga siswa lebih terlibat secara langsung dalam proses belajar. Yang kedua, mendorong berpikir kreatif dan reflektif. Pembelajaran konstruktivistik memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir kreatif, imajinatif, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman dan gagasan mereka, yang membantu memperdalam pemahaman dan pengembangan ide baru. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri dan motivasi belajar. Dengan kesempatan mencoba gagasan baru dan mengungkapkan pendapat secara bebas, siswa menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk menggunakan berbagai strategi belajar dan menghadapi masalah dalam konteks yang berbeda. Untuk yang pembahasan ketiga, yaitu pilih salah satu studi kasus. Selanjutnya, amati salah satu proses pembelajaran di kelas, identifikasi pembelajaran yang digunakan, pendekatan tersebut berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Saya memilih studi kasus dalam kelas saya dengan mata kuliah pemrograman lanjut, khususnya pada materi pengolahan data dummy dan input data. Identifikasi pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah pendekatan konstruktivistik dengan metode studi kasus. Dalam pendekatan ini, mahasiswa diberikan kasus nyata yaitu bagaimana mengelola data dummy dan melakukan input data dalam pemrograman. Mahasiswa diminta menganalisis kasus, mencari solusi, dan mempraktikkan langsung dalam pembuatan program. Analisis efektivitas pendekatan. Pendekatan konstruktivistik melalui metode studi kasus terbukti efektif
dalam meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Mahasiswa menjadi lebih aktif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, karena mereka terlibat langsung dalam pemecahan masalah nyata yang relevan dengan materi. Dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa menemukan solusi bukan hanya sebagai pemberi materi. Itulah tadi penjelasan 3 pokok pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.